Sering sekali dijumpai ketidaksesuaian antara citasi yang ditulis di dalam makalah, tugas, skripsi, ataupun pekerjaan mahasiswa tidak sesuai dengan bibliografinya ataupun tidak sesuai dengan daftar pustakanya. Kadang ada di citasi, tidak ada di daftar pustaka, dan kadang ada di daftar pustaka namun tidak ada di citasi. Citasi disebut juga dengan kutipan. Jadi, citasi ini merupakan referensi untuk segala jenis dokumen, baik itu buku, jurnal, ataupun sumber-sumber lain yang menjadi kutipan dalam sebuah tugas. Dan kemudian, bibliografi ini sering juga disebut dengan daftar pustaka. Nah, di sini saya akan memberikan solusi dengan menggunakan Mendeley Desktop. Sebelumnya, saya sudah membuat konten bagaimana cara untuk mendownload Mendeley Desktop. Jadi sekarang langsung pada penggunaannya dengan judul tutorial menambahkan citasi dan bibliografi. Jadi pada konten ini akan menambahkan referensi dan juga daftar pustakanya. Oke, jadi langsung saja. Yang perlu disiapkan terlebih dahulu, disiapkan adanya yang pertama itu ada teks di file Microsoft Word yang akan kita tambahkan referensi dan juga citasinya. Kemudian yang kedua yang disiapkan itu adanya file dari citasi yang sudah kita simpan dalam sebuah folder ya, untuk kita masukkan nanti di Mendeley-nya. Kemudian yang selanjutnya kita perlu untuk sign in di Mendeley kita. Jadi karena ini sudah sign in, jadi tinggal menambahkan Mendeley-nya saja ya, kutipan-kutipan yang akan kita bahas. Jadi bagaimana caranya untuk menambahkan kutipannya? Jadi caranya, karena tadi sudah disimpan dalam satu folder, silahkan ditambah dengan create folder. Klik create folder, kemudian jika ingin mengganti namanya silahkan di rename tutorial Mendeley. Oke, jadi ini foldernya kita buat tutorial Mendeley, sudah ada foldernya. Nah ini kan masih kosong, jadi sekarang kita tambahkan PDF daripada artikel jurnal yang sudah kita simpan tadi. Jadi kita add saja, klik add, kemudian kita cari di mana kita simpan. Nah ini merupakan file yang akan saya gunakan, jadi langsung saja diklik, kemudian di open. Karena semua sudah terklik, kemudian di open. Nah tunggu sebentar karena diimport dulu ke Mendeley Desktopnya. Nah sudah terisi ya, jadi yang tutorial Mendeley sudah terisi dengan artikel jurnal yang sudah saya add ya. Oke, jadi jika di Mendeley-nya sudah terisi, jadi sekarang kita beralih ke Microsoft Word karena kita akan meng-add atau menambahkan citasinya ya. Jadi kita langsung untuk menambahkan citasinya. Oke, jadi sekarang ini sudah saya tandai biar langsung cepat ya. Misalnya yang nomor 1 ini, caranya untuk menambah referensi itu tentukan dulu di mana citasi yang akan ditambahkan. Misalnya saya klik di sini perlu untuk ditambah citasi. Kemudian setelah ini klik references, kemudian insert citation. Nah di sini kita tinggal mengetik saja siapa nama autornya ataupun judulnya apa atau tahunnya. Nah di sini saya dengan penulisan namanya Hasbi dan Sukendi. Saya ketik Sukendi. Nah, di sini ada Muhammad Hasbi dan Tamrin Sukendi. Kemudian diokekan. Nah, sudah ada ya. Kemudian untuk yang kedua,
di sini ada 6 contoh yang saya buat ya. Dipilih lagi di mana posisi dari citasi yang mau dibuat, kemudian klik lagi insert citation, tuliskan namanya Yuliati. Oke, kemudian diklik, lalu oke kan lagi. Oke, sekarang yang nomor 3 masih dengan cara yang sama, di insert citation, kemudian dituliskan siapa penulisnya, Bishop, kemudian diokekan. Kemudian setelah itu nomor 5 Sugara. Oke, kemudian yang nomor 6. Jadi seterusnya seperti ini ya. Nanti bisa berdasarkan tahun, berdasarkan judul, tetapi di sini saya berdasarkan nama. Jadi saya melakukan pencarian di insert citation-nya dengan menggunakan nama. Gilalom. Oke, jadi sudah ada ya. Jadi ini merupakan citasi yang sudah kita tulis, yang sudah kita tambahkan. Jadi sudah langsung sama formatnya ya. Hasbi dan Sukendi 2014, kemudian ada Sugara 2017, Said 2005. Nah ini merupakan, ini tergantung dari teman-teman semua menggunakan style apa, tergantung dari tugasnya memberikan template dengan style apa, menentukan stylenya jenis apa ya. Nah misalnya kita ganti dengan style yang IEEE, nanti akan berubah sendiri ya, silahkan dicek. Nah berubah kan jadi penomoran. Oke, jadi sekarang kita lihat ke referensinya. Tadi ini kan untuk citasinya tadi ya, jangan lupa untuk insert citation. Nah sekarang untuk referensinya, silakan diketik dulu references atau daftar pustaka. Ini sama saja dengan daftar pustaka. Kemudian diklik di bawahnya untuk tempat teksnya nanti dari daftar pustakanya ya. Jadi caranya silahkan dibuka lagi references. Jika tadi untuk menambah citasi kita klik insert citation, nah untuk references kita klik saja insert bibliografi. Oke, jadi sudah ada langsung sampai dengan ke-6. Jadi referensi sini mengikuti style dari citasinya. Jadi sudah sama jenisnya ya, penomoran. Jadi di daftar pustaka juga mengikuti penomoran. Dan ini sudah sesuai semua, berdasar mau dari itu penulisan buku, jurnal, sudah sesuai langsung ya. Oke, kemudian tadi kan sudah kita tes dengan mengganti stylenya, tapi belum kita cek pada references. Nah sekarang kita coba ya dengan menggunakan style yang lain. Misalnya untuk penulisan skripsi, misalnya menggunakan style apa yang 7 edition. Jadi silahkan diklik di sini. Jadi langsung berubah kan? Tadi penomoran, sekarang sudah tertulis nama dan tahunnya. Nah ini juga akan otomatis berubah pada references. Nah ya kan, sekarang sudah disusun secara alfabet dari namanya. Jika tadi kan penomoran, jadi ini sudah sesuai dengan style yang kita pilih. Oke, jadi sudah selesai. Nah kira-kira seperti ini cara untuk menambahkan citasi dan juga references ataupun daftar pustaka secara otomatis. Jadi nanti tidak akan ada lagi kesalahan pada laporan, tugas atau skripsi dari teman-teman semua. Oke, jadi saya harap teman-teman semua bisa menggunakan aplikasi Mendeley ini agar mempermudah dalam penyusunan citasi ataupun kutipan dan juga daftar pustakanya ya. Jadi jika sudah menggunakan Mendeley, nanti pasti sudah sesuai antara apa yang ditulis diisi dengan daftar pustakanya. Oke, jadi jika teman-teman mempunyai pertanyaan ataupun saran tentang topik yang akan saya bahas,
atau tentang topik ini, silahkan diketik di kolom komentar ya. Oke, thank you and bye-bye.